Nah, sekarang gua lagi mau ngegerbek tukang tanaman yang paling terkenal di Indonesia. Namanya Agil Indojin. Agil nih. Jadi ini adalah kawan baik saya dari dulu sampai sekarang. Dari Kobak cuma ada 3, sekarang ada 7. Nah sekarang gue pengen ini nih, penasaran, udah lama banget kesini, udah kurang lebih mungkin sekitar ada 2 tahun, ada 2 tahunan lah. Karena waktu kemarin ini kan gue sibuk banget di toko, jadi sekarang kebetulan lagi agak libur, jadi bisa main lagi kesini ya. Gue mau lihat-lihat farmnya. Jadi ini salah satu farm tanaman air khususnya di Stemplen ya, salah satu yang paling besar di Indonesia yang gua tahu. Jadi luasnya dari segi luas tuh gede banget, udah kayak begitu. Variannya mungkin yang paling lengkap yang gua tahu, karena dulu kita sama-sama ngebibitin emangnya beli mahal bibitan ya, bikin banyak, akhirnya dari mahal jadi pot bata. Jadi itu suka duka waktu awal-awal kita main tanaman bareng sama Mang Agil. Kalau Stemplen mah di sini 90% tuh ada. 90%. Emang paling lengkap. Apalagi jenis-jenis itu, jenis apa namanya? Jenis Rotala. Hampir jenis Rotala, Ludwigia itu semua ada, semua ya, hampir, bukan semua, ada hampir semua. Nah, jadi gue penasaran nih, maksudnya udah lama banget nggak ngeliat farmnya. Kalau dulu sih ini langsung ya masih lepas. Ini lepas langsung, jadi belum ada tembokan. Sekarang mungkin lebih ke disekat-sekat ya, karena segi pengamanan juga kan kita harus jaga. Oke, jadi sekarang kita udah ada di lokasi farmnya ya. Jadi gue bareng nih sama timnya Jem dan halo. Hah? Udah. Dan asisten. Ini nggak Bang? Dari masing-masing jenis dibagi apa gimana? Maksudnya udah memang dikelompokin, misalkan bakopa semua, Ludwigia semua, apa memang udah asal tebara ya? Enggak, tadinya kan kita memang diblokin. Artinya kayak semacam apa, orange juice. Nah, itu kalau dideketin sama apa, blood red, kalau didampingin itu bisa nyatu gitu. Oh, jadi makanya susah. jaraknya dipisahin. Oh gitu. iya benar ya, karena Rotala kayak gitu kan nyatu udah gawat ya. Nah, Ini kayak dikali-kali kayak gini, kalau orang nggak tahu ini bukan tanaman aquascape, padahal ini jenis Echinodorus ya. ya. Ini Itu red flame sebetulnya. Ini, Ya, ini juga nih. red flame. Ini kayak terkesan kayak tumpukan tanaman-tanaman biasa doang. Nah ini kan kalau saya perhatiin ada yang air ngalir, ada yang airnya tinggi, ada yang aduh ya ngejembrus bro. Hati-hati. Jadi ini jalannya agak-agaknya kita harus berhati-hati. Itu apa? Rosenervik. Ya, oh. Rosenervik. Ini Alternanthera rosenervik. Ini keren nih, ada urat merahnya, dia nyala. Makranda SP Tiger. Makranda SP Tiger. Saya jarakin jauh tuh ke sana karena memang ya Tiger sama Makranda biasa itu jelas beda. Ya. Tapi kalau di darat begini sama bentuknya. Iya, jadi memang Itu. harus spesifikasinya dibikin kayak gini. Kalau dideketin nanti nyampur, wah, repot itu. Ini sebenarnya bikinnya gampang banget emang ya, cuma tinggal di Nah. gitu doang hidup. Hmm. Nah, jadi gituin aja, Bro. Cuman apa namanya? Memang pada awalnya di apa namanya? Dites dulu. Nah, dia di mana tumbuh bagusnya. Nah, disitulah saya penempatannya. Cuma ini rata-rata semua kayaknya sama deh. Maksudnya nggak ada yang khusus harus terlalu panas apa gimana gitu. Iya. Hah? Ada juga yang Ada dia juga. harus butuh kultur apa namanya, tanah itu yang berbau pasir, bahan itunya apa namanya, dasarnya. Kayak ini nih kan supaya Iya. supaya apa namanya, Rotala masuk. Apa kemarin nih habis diambilin itu apa, Rotala Sunset.
Tatala Sunset Tramosior. Di sini banyak Bos. Jadi ini kalau sepintas dilihat tuh kayak semak-semak belukar doang bro. Kalau kelihatan, maksudnya sama orang awam. Nih kita tanya aja tukang ikan. Tukang ikan. Ini kayak semak-semakan deh. Jadi memang tuh kayak di mata apa orang awam hal seperti ini tuh nggak berharga, tapi bagi kita yang ngerti tanaman sekecil ini aja yang luput dari penglihatan tuh kayak gini-gini kan kalau orang awam lihat itu Litorella rumput unifroma. padahal ini harga-harganya aduhai semua. Ini tuh dulu Litorella iya unifroma. ini tuh dulu gua beli 1 cup itu kurang lebih sekitar 75.000 ya Pak. Berapa ya Litorella tuh? Betul. Pego anjing. 150.000. Segini nih, 150.000 kayak begini. Kecil. Iya. Nah, sekarang kayak dinampan kayak begini simpen pinggir sawah. Nih, orang awam ngelihat ini apaan? Rumput. Rumput tal makanan ini. Makanan kambing. Gitu, Ini apa namanya? Cryptocorin paling kecil nih. Parva itu. Ya. Parva ini. Parva. Cuman gini-gini aja. Kita bukannya ngegampangin atau bagaimana, memang apa penempatannya itu dipecah. Jadi di sana misalkan lebih bagus, di sana kita kembangin gitu. Tebar-tebar dulu aja. Nyamannya bonsai red, nyamannya bonsai green. Itu lebih di apa namanya? Dibedakannya bisa dari batang. Jadi gini nih. Makanya ini kan kebuka banget ya, kebuka banget adanya di tengah sawah karena dari sudut pandang orang awam itu ini tidak berharga gitu. Nah, hanya orang-orang yang ngerti nilainya dan tahu harganya yang mengetahui bahwa ini tuh benar-benar berharga gitu, dari setiap batangnya tuh ada duit gitu kan. Jadi itu menariknya bisnis di aquascape. Kalau misalkan kita lihat orang ternak ikan kan farm kan udah pasti pakai sekatan apa segala macam. Minimal orang tahu lah kalau ikan itu ada duitnya kan, ada harganya. Tapi kalau tanaman aquascape ya kayak begini gitu. Ngembang biakinnya. Ini jadi kangen dulu gua 3 tahunan lah gua nyaris setiap minggu kesini ikut ngebantu ngebibitin. Dulu gua masih aktif banget jualan tanaman. Dan ini nggak banyak berubah gitu. Jenisnya masih tetap sama, lebih banyak sih, lebih lengkap sekarang. Ya, jadi ini kalau gua hitung-hitung mungkin ada sekitar 200 jenis lah tanaman yang ada di sini ya. Dan sebenarnya gue pengen banget nge-review satu-satu, cuma lu tahu sendiri 200 jenis, mau gimana kita nge-reviewnya. Mungkin next time lah, maksudnya nanti gua bakal bikin satu video khusus untuk membahas jenis tanaman, bentuk daun darat seperti apa dan bentuk daun air seperti apa, walaupun hanya sebatas visualisasi gambar dari Google atau apa. Yang penting nanti gua janji bakal memberikan keterangan yang sangat membantu kalian semua bisa mempelajari tanaman-tanaman ini lebih detail, karena dulu gua memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun bolak-balik ke sini, nginep di sini, mempelajari. Jadi ilmu yang gua dapat bakal nanti gua share ke kalian juga gitu. Orang dia datang ke sini aja, apa ini tanaman itu? Bingung. Datang ke kita, apa? Saya Iya. masih ingat dia nanya tuh paling awal tuh Ludwigia Senegal. Jadi dulu Iya. itu gua Ludwigia Senegal. datang ke sini itu nyarinya moss ya. Cuman OJP Udah gitu orangnya. gue pertama kali ngeliat tanaman di dalam cup itu warna-warni unik gitu. Jadi sama kayak tadi ngelihat ekspresinya Bro Anthony. Sama-sama bingung. Jadi seperti itulah gue dulu gitu kan. Cuma menarik untuk gue pelajari karena ini sesuatu yang menantang lah, maksudnya ya menantang. Karena nggak banyak juga scaper di, wow itu keren banget tuh Eri. Jadi nggak banyak juga scaper di negara kita yang pakai pot. dibersihin, disemprot.
kuing ular, kuing anjir. Wing. Kuing. Ini masih lumayan nih harganya nih kadang nih, Jeff. Jadi ini jenis Eriocaulon kuing ular. Jadi ini India. varian dari India ya. Jadi ini khas ya, khas dari India. Nah, ini tuh dulu masih impor kita untuk dapetin dan susah banget untuk dikembangbiakin ya. Harganya juga mahalnya spektakuler. Jadi per satu piece mana coba ada contoh nggak? Nggak ada. Ini jenis Nah, lain, anggap, jenis lain. ya, anggap aja nih per piece seperti ini dulu tuh gua jual 450.000 untuk per satu piece seperti ini. Ini contoh ya, hanya Ini contoh. tahun 2018 gua jual satu piece seperti itu 450.000. Gua dapat dari importir temen gua dan gua jual segitu. Nah, itu yang Sekarang- hijaunya itu yang lokal tuh. Segini sih nggak tahu deh. Gua nggak Sekarang update. Agilan sudah berhasil mengembangbiakan tanaman ini nih, gila sih maksudnya. Cuma gua nggak tahu sekarang Price-nya, harga. price seperti apa. Ini keren juga nih. Jadi ini dia Oke. berkembang biak tuh dari serbuk. Dia berkembang biak dari serbuk. Jadi uniknya tanaman ini kadang kalau Iya, kita di sini. kita apa namanya tuh kita sengaja tanam dia nggak mau tumbuh. Tapi kalau misalkan kita tunggu fase di mana dia sudah benar-benar cocok, dia bakal berkembang biak dengan sendirinya. Jadi di sini dia serbuknya jatuh ke sebelah dan nanti dia bakal tumbuh dengan sendirinya. Tuh seperti ini. Jadi dari serbuk. Tak kadang temen gua ngejual bijinya dikirim, diekspor. Seperti ininya. Dan harga per biji itu waktu itu kurang, kalau nggak salah $15 apa $10. Jadi ini sekarang cuma di bak ini doang ya Mang ya. Jadi yang ininya, yang stokan tanaman airnya. Nah, jadi dulu tuh gua kesini karena dulu gua toko juga dan gua lebih konsentrasi di penjualan tanaman. Jadi gua selalu ngambilin yang udah daun air kayak begini nih. Karena lebih menarik. Gitu. Gue ingat banget dulu gue sekat tidur di situ tuh. Kadang begadang, packing di sini dulu gua. Ini seru banget sini. Salah satu saksi sejarah perjalanan karir di dunia akuarium. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah kita akan pernah melupakan tempat ini. Coba kain. Nih, gini aja Jeff, contoh yang daun air daun darat Jeff. Kelihatan tuh. Mana? Buat sekilas aja. Sekilas. Iya. Nih, yang mumpung yang lagi ada nih. Jadi ini perwujudan dari metamorfosis daun darat dari jenis rotala menuju daun air full rotala. Jadi dari tekstur, warna dan juga ini ya ini apa namanya tuh tingginya berbeda jauh. Jadi begitu udah daun air dia mecah lancip seperti ini dan warna menjadi merah di bagian ketiaknya gitu. Sedangkan kalau misalkan pas masih daun darat dia bulat dan dominan hijau ya seperti ini. Juga teksturnya kasar. Kalau daun air dia lembut banget, gampang hancur gitu. Jadi dia lebih fleksibel. Kalau misalkan daun darat dia agak kaku. Kan kalau dia Jadi kelihatan ini- nih. Ya seperti itu. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Ntar kita contoh lengkapnya di konten Ini ada selanjutnya. banyak banget dan banyak yang benar-benar bedanya jauh banget ya, seperti tadi rotala dari bulat ke lancip gitu. Itu menarik banget sih. Nanti kapan-kapan gue bakal bikin segmen khusus tentang perbedaan antara daun darat dan daun air. Oke bro, jadi kita sekarang sudah beres melakukan transaksi jual beli tanaman. Jadi banyak sekali itu, lihat. Ada borong. Spektakuler ini mah. Ya itu tuh. Ya itu. Yang ada betonnya. Jadi kita tidak tidur, tidak sia-sia karena kita mendapatkan apa yang kita cari ya. Jadi kita sudah beres dengan urusan di sini dan kita akan mau pamit ya. Jadi sekarang kita mau udahan nih. Oke, Bang Ariel, dadah semua. Terima kasih. Saya mau sama talonnya beli kok cuma sekantong, Mbak. Nggak ada yang benar pokoknya. Udah nggak ada yang benar, udah mata beler, muka beler, kurang tidur, nggak makan ya begini jadinya. Mengacau di rumah orang ya. Oke. Terima kasih sudah menonton, seru sekali apa yang ada di sini. Pantau terus video kita selanjutnya. Salam Dakwa TV.